Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wat taqwa, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah, khususnya kita akan menyelesaikan ibadah Ramadan di penghujung Ramadan tahun 1443 Hijriah. Layak kita menambah kembali kesyukuran kita kehadirat Allah. 1 bulan lamanya kita menjalankan ibadah dan amal soleh. Kita memohon Allah perkenan menerimanya dan membalas dengan balasan yang berlipat ganda, dan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membimbing kita, membimbing umatnya agar sempurna ibadahnya, sempurna amal solehnya, dan mulia akhlaknya. Sepanjang Ramadan kita dibimbing oleh Nabi dengan tuntunannya menjalankan ibadah agung dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, karena kita mengikuti tuntunan Nabi, maka kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Idul Fitri dan Idul Adha merupakan hari raya yang Allah tetapkan langsung untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti hari raya yang pernah dijalankan oleh masyarakat jahiliyah. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan ketika Nabi tiba di Madinah, masyarakat berhari raya dengan permainan, dengan sukacita yang beragam. Nabi bertanya kepada mereka, hari raya apa yang kalian rayakan pada hari ini? Mereka mengatakan, kami biasa merayakannya dengan permainan semasa kami jahiliyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menuturkan kepada mereka, sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian lebih baik dari 2 hari raya tersebut, yaitu hari raya Idul Fitri yang akan kita jelang dan hari raya Idul Adha setelah hari raya Idul Fitri. Hadis Imam Abu Dawud, Ahmad, dan Nasai. Bagi kita berhari raya menjalankan ibadah karena ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhari raya pula kita bersyukur karena anugerah ini adalah anugerah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dikaitkan 2 hari raya ini dengan ibadah agung. Hari raya Idul Fitri dengan puasa Ramadan, dan hari raya Idul Adha nanti dengan ibadah haji di Baitullah. Sehingga Idul Fitri dan Idul Adha merupakan syiar. Sedangkan orang yang mengagungkan syiar Allah adalah orang yang hatinya bertakwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat 32. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya syiar hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, maka hatinya telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga syiar-syiar yang lain yang kita jalankan sepanjang hari raya Idul Fitri, ada ungkapan takbir, tasbih, dan tahmid mengagungkan Allah, berbagi kepada sesama, menunaikan zakat fitrah sebelum imam naik mimbar, menjadikan kebahagiaan dan kesyukuran hari raya ini betul-betul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebuah ibadah, maka ada hikmah yang terkandung dalam kita berhari raya, baik di Idul Fitri maupun di Idul Adha. Yang pertama, hikmah kegembiraan dan kesyukuran. Semua kita bergembira dan bersukaria di hari raya Idul Fitri sebagaimana disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpakaian yang terbaik, memakan makanan hidangan yang paling baik. Demikian juga kita saling bersilaturahim di antara kita dan saling mendoakan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan menerima dari Anda semuanya. Luapan kegembiraan adalah karena kita menyelesaikan ibadah Ramadan dengan baik. Luapan dan ekspresi kesyukuran karena kita berada di hari raya yang sangat agung.
Yang kedua, hikmahnya adalah kita dituntun oleh Allah untuk selalu bersyukur karena petunjuknya, bersyukur karena hidayahnya dalam rangka menjalankan ibadah. Tanpa hidayah Allah, sulit kita menjalankan ibadah sepanjang bulan Ramadan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karenanya di akhir surat Al-Baqarah 185 Allah ingatkan kita semuanya manakala berakhir Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Perbanyaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas menyimpulkan dari ayat ini bahwa walitukabbirullaha artinya kita disyariatkan untuk bertakbir di hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Keagungan yang kita panjatkan kehadirat Allah di hari agung, hari raya Idul Fitri ini, dan nanti di hari raya Idul Adha adalah merupakan hikmah untuk kita memperbanyak mengagungkan Allah. Karena bagi seorang yang beriman, kebahagiaannya saat ia beribadah dan beramal soleh. Kata Nabi SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang senang hatinya dengan kebaikan dan bersedih dengan keburukan, maka berarti ia adalah seorang yang beriman. Hadis Imam At-Tabrani. Yang ketiga, ada hikmah tauhidullah, hikmah keimanan dan ketakwaan. Dalam menyambut Idul Fitri, memang kita disunahkan memperbanyak mengagungkan Allah. Ciri dari mengagungkan Allah adalah menjadi tanda kita mengimaninya, kita mengagungkannya. Karenanya kalimat thayyibah kita perbanyak lantunkan, khususnya adalah takbir mengagungkan Allah. Padahal bertakbir, bertasbih, bertahmid adalah sebagai wujud dari kita menunjukkan keimanan dan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah kefitrahan. Kita meyakini bahwa ibadah Ramadan yang 1 bulan, baik puasanya, baik sholat malamnya, atau menghidupkan malam-malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar, intinya adalah agar kita mendapatkan ampunan Allah. Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Demikian juga man qama ramadhana imanan wahtisaban. Demikian juga man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Ketiga hadis ini diakhiri dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu bagi yang berpuasa karena iman dan mengharap balasan Allah, bagi yang sholat malam karena iman dan mengharap balasan Allah, serta bagi yang menghidupkan malam-malamnya untuk mencari Lailatul Qadar karena iman dan mengharap balasan Allah. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Untuk itu, bagaimana seseorang itu berbahagia di hari raya Idul Fitri? Karena kita kembali fitrah, sudah lebur dan diampuni dosa-dosa kita, dan kita saling maaf-memaafkan. Karena setelah dosa kita dengan Allah diampuni, bisa jadi masih ada dosa kita dengan makhluk. Untuk itu kita bermaaf-maafan, saling mendoakan, dan kita bersilaturahim sebagai ekspresi kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Demikian juga hikmah Idul Fitri adalah hikmah kebersamaan dan persatuan. Betapa sepanjang Ramadan kita dibimbing oleh Allah, bersama kita sholat, bersama kita berbuka, bersama kita beribadah, bersama kita saling berbagi, menunaikan ibadah zakat, infak, sedekah dan wakaf, terutama zakat fitrah. Ini adalah ungkapan kebersamaan. Karenanya Allah ingatkan, kebersamaan itu adalah membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Surat Al-A'raf ayat 96. Kalau kita mampu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala.
kebersamaan di bulan Ramadan. Juga disinyalir oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa as-shaum yauma tasumun, berpuasa itu adalah semua kita berpuasa. Kemudian wal fitru yauma tuftirun, hari raya Idul Fitri adalah kalian semuanya beridul fitri, berbuka, kalian makan dan minum dan bersuka cita. Kemudian pula wal adha yauma tudahun, dan hari raya Idul Adha karena kalian menyembelih hewan kurban. Semuanya menunjukkan kebersamaan. Layak kita di hari raya Idul Fitri ini saling mengekspresikan kesyukuran dan kebahagiaan. Kita patut bersedih dengan perginya Ramadan, tapi pada masa yang sama kita patut berbahagia dan bersyukur karena kita dimampukan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk menjalankan ibadah Ramadan 1 bulan lamanya. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita, serta Allah mempertemukan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Keadaan kita jauh lebih baik dan amal ibadah kita jauh lebih maksimal. Allahumma la taj'al akhir ahdina min siyamina iyyahu. Jangan engkau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. A'id alaina marratin adidah karratin madidah. Ulangi kembali ya Allah, datangkan kembali ya Allah, hadirkan kembali Ramadan waktu-waktu yang akan datang. Kalau seandainya ini Ramadan terakhir kami, maka jadikanlah kami insan yang mendapatkan rahmat-Mu. Jangan kami diharamkan dari mendapat kemuliaan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Selamat berhari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berbahagia bersama keluarga, bersama kerabat, bersama umat dalam kebahagiaan yang dibalut dengan kesyukuran dan juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.